Jangan takut, Hotman ada di pihakmu. Kagak mudik lo, Bim. Lu mau gua mudik? Apa nggak digebukin gue? Mudik. Emang masalah hukum udah tuntas. Kayak udah diangkat gitu laporannya. Cuman kan gubernurnya sendiri pernah mendefinisikan dan mengklaim dirinya seorang civilian gitu kan. Gue nggak aman. Bokap gue aja was-was. Lu ke Malaysia, reschedule. Jangan di tanggal itu. Pindah ganti penerbangan. Kalau bisa bisnis kelas. Mampus. Bisnis kelas nggak tuh? Terus bokap gue juga pesen, jangan minum apa-apa selama perjalanan. Bawa minum sendiri, kata dia. Nanti gue takutnya lu kayak Munir tuh. Lu itu udah bikin heboh se-Indonesia gitu. Lu di sana nggak heboh. Lu di sana gue nyantai aja di sini. Heboh. Daripada heboh. Gue di sini nyantai. Hidup gue chill. Gue belanja. Orang tua Bima khawatir anaknya diracun seperti Munir usai kritik Lampung. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Orang tua Bima khawatir anaknya diracun seperti Munir usai viral kritik lambatnya pembangunan di Lampung. Hal itu disampaikan TikToker bernama Bima Yudo Saputro asal Lampung melalui Instagramnya @aubimax, Jumat 21 April 2023. Awalnya netizen sempat menanyakan, apakah Bima yang kini menjalani studi di Australia bakal mudik lebaran ke Indonesia tahun ini? Orang-orang pada nanya ke gue, Bim kagak mudik loh. Mohon maaf nih, gue kayak tukang pijit ya, bodo amat, ucap Bima dalam video itu, dikutip pada Minggu. Anak muda asal Lampung itu kemudian mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi intimidasi yang dilakukan para pihak bila dirinya mudik ke Indonesia. Lo mau gue mudik? Apa nggak digebukin gue? Mudik-mudik? Emang masalah hukum udah tuntas, ucap Bima. Kayak udah diangkut gitu laporannya. Cuma kan, gubernurnya sendiri pernah mengidentifikasi dan mengklaim dirinya seorang civilian gitu kan. Gue nggak aman, tambahnya. Orang tua khawatir Bima diracun seperti Munir. Anak muda asal Lampung itu juga mengungkapkan kekhawatiran orang tuanya terkait potensi ancaman diracun seperti aktivis Munir. Hampir 2 dekade silam. Bokap gue aja was-was. Lu ke Malaysia reschedule, jangan di tanggal itu. Pindah ganti penerbangan. Kalau bisa bisnis kelas. Mampus bisnis kelas nggak tuh, ucap Bima. Terus bokap gue juga pesan, jangan minum apa-apa selama perjalanan. Bawa minum sendiri, kata dia. Nanti gue takutnya lu kayak Munir. Lu itu udah bikin heboh se-Indonesia, tambahnya. Ia juga berseloroh untuk sepertinya saat ini mulai butuh pengawal. Iya sih ya, kayaknya gue butuh pengamanan ketat gitu kak. Pungkasnya, ayah Bima, Juliman Rumbiono, Skakmat Ginda Ansori yang melaporkan anaknya usai mengkritik soal pembangunan di Lampung. Menurut ayah Bima, percuma sopan tapi korupsi. Namun, sebagian anak muda koar-koar di media sosial. Tujuannya mulia, yakni untuk membela bangsa dan perbaikan negerinya. Hal itu diungkapkan ayah Bima usai ditanya oleh Ginda, kenapa membenarkan tingkah sang anak menyebut Lampung Dajjal di TikTok beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Ginda bertanya kenapa Juliman menganggap apa yang menjadi konten-konten anaknya adalah benar. Apakah bapak mengajarkan cara berbicara Lampung Dajjal? Terus, kemudian berbicara maaf ini goblok, anjing, dan lain sebagainya. Hanya untuk kepentingannya sendiri, tanya Ginda. Dikutip dari kanal YouTube TV One News Kamis 20 April 2023. Apakah itu bapak yang mengajarkan bahwa bapak mengatakan itu baik? Tambah sang pengacara Gubernur Lampung yang melaporkan Bima. Menanggapi hal itu, ayah Bima kemudian menjawab dari kecil anaknya sudah dididik jujur, supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi gini, apa artinya orang itu sopan santun tapi berkorupsi? Dengan berbicara dia kotor tapi tidak korupsi, jujur dengan lurus, tegas, berani. Pilih mana? Tanya balik Juliman. Saya ingin tanya sama bapak, sopan santun beretika baik tapi berkorupsi. Sama dengan omongannya anak muda berkoar-koar tapi dia membela negara. Jiwa kebangsaannya luar biasa, sambungnya. Tuding Bima tak pakai data.
Pengacara Ginda Ansori kemudian berdalih apa yang disampaikan Bima dalam kontennya saat mengkritik pembangunan di Lampung tanpa menggunakan data. Dan perlu Bapak tahu juga, apa yang disampaikan Bima ini tidak by data Pak, ungkap Ginda. Pernah nggak Bapak tanya datamu dari mana? Soal infrastruktur berapa biayanya segala macam, sambungnya. Menanggapi hal itu, Juliman membalas bahwa apa yang disampaikan anaknya semua adalah data real di lapangan. Ia kemudian membandingkan saat Bima bisa kuliah di kampus top luar negeri, namun tidak terpakai saat di negerinya sendiri. Menurut saya, memang data real itu bicara masalah pendidikan. Anak saya diterima di Australia 3 kayak perguruan tinggi negeri, di Amerika 2, tapi di Republik Indonesia nggak dipakai. Itu data real, jawab Juliman. Perbandingan dengan tingkat dunia, jauh UI, ITB, UGM, bisa dilihat dengan perguruan tinggi anak saya, ini urutannya. Real itu tuh nyata, data real. Gimana saudara ini? Tambahnya. Alasan kenapa Bima pakai kata Dajjal cukup cerdas. Ternyata ini alasan Bima pakai kata Dajjal saat kritik lambatnya pembangunan di Lampung. Diketahui TikToker bernama Bima Yudo Saputro asal Lampung yang kini menjalani studi di Australia viral usai mengkritik provinsinya. Dalam video bertajuk alasan kenapa Lampung gak maju-maju itu, Bima sempat menyebut kata Dajjal. Gue Bima, gue berasal dari provinsi yang satu ini, Dajjal. Ucapnya dalam video yang diunggah di TikTok @aubimaxribon dalam beberapa waktu lalu. Said Didu bertemu Bima Lampung di Sydney, minta pertahankan kritik. Mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu baru saja bertemu dengan Bima, konten kreator asal Lampung yang populer dengan jargonnya Lampung Dajjal di Sydney. Dikatakan bahwa pertemuan itu terjadi usai keduanya menunaikan salat Idul Fitri di negeri kanguru tersebut. Perlu diketahui bahwa Bima Yudo Saputro atau yang viral dengan sebutan Bima Lampung Dajjal merupakan sosok yang belakangan tengah menjadi sorotan usai mengkritik kinerja pemerintah provinsi kampung halamannya, Lampung. Adapun momen tersebut dibagikan oleh Said melalui salah satu cuitan di akun media sosial Twitter miliknya. Dalam cuitan tersebut, ia juga membagikan foto dirinya bersama Bima yang tengah saling berjabat tangan. Dinda Bimo, terus kritis dan jaga idealisme demi perbaikan bangsa. Tweet Said Didu, dikutip pada Minggu, 23 April 2023. Said Didu sendiri merupakan salah satu sosok tokoh yang sering mengkritik pemerintah. Tidak sedikit kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah ia kritik. Misalnya saja saat dulu ia sempat menyampaikan kritik keras kepada Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo terkait pernyataan Garuda yang sudah bangkrut pada 2021 lalu. Saat itu, Said mengkritik Tiko karena merasa pernyataannya saat itu justru memberatkan Garuda. Atau sebelumnya lagi, Said juga pernah menyampaikan kritik kepada pemerintah mengenai kebijakan tes PCR. Dia mengatakan dalam beberapa pelanggaran yang terjadi dalam kebijakan PCR tersebut.